Kami dari kelompok Web Programming akan menjelaskan tutorial tentang perancangan web untuk perpustakaan. Kenalkan, saya Yusuf Nabil Rahman dan teman saya Sandi. Dan saya sama-sama, dan saya Siti Rahman, dan saya Sarah Riani. Oke, sahabat programmer, sebelum membuat rancangan web perpustakaan, kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kita siapkan susu kopi biar gak panik. Kemudian ada aplikasi app, Sublime, browser, dan template kode editor. Di sini SNPP itu aplikasi server lokal ya, dan untuk Sublime untuk aplikasi editor, browser untuk menampilkan, dan template kode editor. Di sini kita menggunakan kode template yang sudah ada ya. Di sini jadi kita hanya membuat sebuah CRUD, create, update, dan delete ya. Nah, kalau semuanya udah dipersiapkan, di sini ada skema perancangan perpustakaan. Yang pertama ada setting awal, kemudian ada pembuatan database, view, controller, dan model. Nah, karena kode editor ini sudah MVC ya, jadi ada bagian model, controller, dan view. View ini untuk menampilkan, bagian untuk menampilkan, dan controller untuk mengatur web perpustakaan ini. Yang model ini untuk mengkoneksikan dengan settingan untuk mengkoneksikan dengan database. Oke, langsung aja ya. Jika sudah tadi download SNPP-nya, kita buka SNPP-nya, start Apache dan MSDL. Yang dibutuhkan kita adalah Apache dan MSDL. Oke, sudah dijalankan. Kita buka file template yang sudah kita download ya. Buka SNPP dan htdoc. Oke, di sini nama template-nya adalah kode igniter master. Nah, kita ubah namanya sesuai apa yang kita rencanakan, yaitu perpustakaan. Oke, sudah diubah. Sudah diubah. Untuk filenya kita buka Sublime. Dan open folder. Kita buka folder yang kita ubah tadi ya. Dari SNPP, kemudian htdoc, terus perpustakaan. Kita cari perpustakaan. Oke, udah ketemu, save folder. Setelah ini, kita setting isi program di application. Terus kita ke folder config. Setelah itu kita klik autoload.php. Di autoload.php kita hanya perlu menambahkan atau mengubah autoloadnya. Jika CI kalian udah terdapat codingan seperti ini, tidak perlu menambahkan atau mengubahnya. Tapi jika tidak ada, ditambahkan seperti ini. Kemudian kita ke config. Di config kita cuma perlu menambahkan atau mengubah
sesuai dengan nama foldernya. Setelah ini kita ke database. Di database kita hanya perlu mengganti perpus CI ini menjadi sesuai dengan isi folder, nama folder yang di sini. Jangan lupa di save. Setelah setting awal, selanjutnya ke perancangan database. Langkah pertama yaitu kita buka browsernya dulu, kemudian kita buka di localhost php myadmin, dan inilah tampilan dari localhost php myadmin. Selanjutnya kita buat database baru, yaitu dengan nama perpustakaan, disesuaikan dengan pembuatan webnya. Selanjutnya buat tabel, ada beberapa tabel yang harus dibuat. Yang pertama diantaranya yaitu buku. Untuk kolomnya kita masukkan 5, sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan inilah tampilan untuk membuat record di tabel buku. Di tabel buku ada kurang lebih 15 record. Untuk mempersingkat waktu, di sini hanya menampilkan beberapa record saja. Di antaranya yang pertama ID buku, untuk tipenya integer dan panjangnya 5. Di ID buku kita tambahkan primary key-nya atau auto increment-nya. Kita go, dan inilah primary key-nya sudah ditambahkan. Kita lanjutkan ke membuat record selanjutnya, yaitu ada ID kategori untuk tipenya integer dan panjangnya 5. Untuk record selanjutnya tidak usah ditambahkan primary key-nya, cukup di ID buku. Untuk selanjutnya judul buku, tipenya ini varchar dan ini panjangnya 50. Kemudian selanjutnya ada pengarang. Untuk pengarang sama, tipenya varchar, panjangnya samakan juga 50. Selanjutnya tahun terbit, tipenya integer, panjangnya kita masukkan 15. Nah, setelah dibuat beberapa record ini, jangan lupa untuk disimpan, kita klik button yang di paling bawah. Dan inilah tampilan record di tabel buku. Untuk yang lengkapnya saya akan tampilkan. Dan inilah tampilan record lengkap di tabel buku. Kurang lebih ada 15 record. Selanjutnya kita membuat tabel baru lagi di database perpustakaan, yaitu tabel kategori. Jangan lupa klik lagi database perpustakaannya, lalu di sini ada tabel. Buat membuat tabel itu kategori, kita masukkan kolomnya 2, sesuaikan juga dengan kebutuhannya. Lalu sama seperti tadi, inilah tampilan untuk membuat recordnya. Pertama kita masukkan yaitu recordnya ID kategori, untuk tipenya integer dan panjangnya 5. Jangan lupa tambahkan juga di sini primary key-nya atau auto increment-nya. Lalu go saja. Primary key-nya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan record-nya lagi, yaitu nama kategori. Untuk tipe nama kategori varchar dan panjangnya 50. Jangan lupa disimpan juga. Klik button di paling bawah.
Dan inilah hasil record yang telah dibuat dari tabel kategori. Kita coba tampilkan seluruh tabel di database perpustakaan. Dan inilah hasil tabel dari database perpustakaan. Ada buku dan kategori. Untuk perancangan database sudah selesai. Baik, setelah perancangan database selesai, selanjutnya kita rancang program pada bagian view yang biasa digunakan untuk menampilkan laman webnya. Karena menu atau data yang akan ditampilkan cukup banyak, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sudah ketikkan beberapa programnya seperti ada menu atau data buku, ada dashboard untuk home, dan ada kategori. Sekarang yang saya akan bahas adalah folder home. Ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan laman utama. Misalnya seperti selamat datang. Saya ganti selamat datang. Jadi saat kita membuka webnya, yang pertama muncul itu biasanya ada di home. Lalu ada menu yang kedua, yaitu ada buku yang akan muncul biasanya ada di codingan indeks. Yang isinya itu ada di sini, di body, dan ini tuh ada titel atasnya, nanti ada daftar buku, dan body itu untuk isinya. Seperti ini. Lalu yang kedua nanti akan ada tambah buku yang codingannya seperti ini. Isi labelnya itu sama seperti dalam indeks tadi, body indeksnya itu. Kita ketik satu-satu. Dan ini rak akan ada seperti penyimpanan bukunya gitu, karena ini perpustakaan. Untuk codingan edit itu hampir sama dengan add, hanya saja bedanya itu ada tipe hidden yang gunanya untuk mengirim suatu data dari sebuah halaman ke halaman lain tanpa mengganggu form yang telah ada, tanpa mengganggu ID buku yang telah ada. Nanti saya akan contohkan pada edit kategori. Nah, ini kategori pun sama, awal yang muncul itu adalah indeks PHP, index.php. Nanti akan ada isinya tuh ini yang di body. Lalu kita coba ke ini ya. Nah, hanya ada satu ya labelnya itu, atau body itu hanya ada nama kategori. Dan di sini kita akan coba membuat file untuk edit. Kita new file lalu save. Kita save ya, edit.php. Save. Nah, kita copy saja yang ini, Ctrl A, Ctrl C. Lalu di sini paste. Kita tambahkan tipe hiddennya itu di bawah form action. Kita buka seperti ini. Lalu input tipe hidden. Namanya karena tadi yang di atas itu ID buku, karena foldernya buku dan ini kategori, jadi kita ganti jadi ID kategori. Lalu di sini kita ketikkan value. Value-nya adalah script show ID kategori untuk menampilkan ID kategori yang sama. Nah, sudah. Lalu kita save.
Sekian untuk pengeditan dalam folder view. Biasanya view tidak akan tampil jika controllers dan model-nya belum diedit, jadi mereka itu saling berhubungan. Jadi kalau mau ngedit view, controllernya juga harus diedit dan modelnya juga harus diedit. Oke, saya Sandri. Di sini saya akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu membuat file di controller. Jika view database sudah dibuat, selanjutnya kita bikin controller. Maka kita bikin new file di folder controller, kemudian kita save dan berikan nama dengan buku.php. Nah, untuk pemberian nama untuk bagian controller diharuskan huruf awal itu huruf kapital. Oke, kita save. Nah, kalau ngoding saya nggak suka lama-lama, jadi kita kopas yang sudah ada ya, dan untuk mempersingkat waktu juga. Oke, kita kopas dengan yang sudah ada. Nanti saya jelaskan apa fungsinya. Oke, kita kopas, kita paste ke file yang kita buat tadi. Nah, oke, kita save dulu untuk jaga-jaga. Oke. Nah, di sini sudah ada komplit semuanya codingannya. Ada bagian beberapa function ya di sini. Nah, di sini tadi kan kita sudah membuat file dengan buku.php. Nah, di sini juga kelasnya juga harus sama dengan penamaan buku, penamaan file yang tadi kita buat. Nah, di sini buku. Nah, di sini juga buku kan ya. Oke. Di sini ada beberapa function. Ada function index, function add, create, edit, dan update, delete. Nah, di sini untuk function index, di sini ada update array dengan variabel data. Di sini dengan menggunakan judul buku, daftar buku, dan kontennya buku index. Nah, di sini function ini untuk memanggil, untuk mengontrol, menampilkan tabel yang ada di buku. Nah, di sini ada show this buku model. Nanti di sini akan saling terikat dengan model, karena di sini kita membuat sebuah CRUD ya, berotomatis kita terhubung dengan database. Nah, di sini nanti ada buku model. Nanti untuk buku model ini akan dijelaskan di bagian database. Nah, view nanti ngeload ke my template ya. Oke, function berikutnya ada add. Nah, di sini ada array juga dengan variabel data. Nah, di sini kontennya nanti buku edit. Nah, di sini nanti pas klik di bagian buton. Nah, di sinilah bagian controller yang mengarahkan ya. Nah, nanti sini ya, sama ini ada show juga ke kategori model. Nah, ini bagian dari database, nanti akan dijelaskan di sel berikutnya. Nah, di sini ada function create. Di sini fungsinya create ini untuk menambahkan ke database. Jadi pas saat ini si data dari view, nanti data di sini akan disimpan ke inputan ini. Ada judul buku, di sini first judul buku harus sama dengan nama
masing-masing input tipe. Judul buku, ada ID kategori, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, dan seterusnya. Nah, di sini kita ngambil dari judul buku itu nama tabel yang ada di database. Nah, si judul buku ini akan diisi oleh bagian post dengan ini judul buku. Nah, jadi si record judul buku ini diisi dengan inputan yang sesuai dengan input tipe yang bernama judul buku. Nah, nanti ada bagi buku model juga nanti disimpan di database dengan datanya. Jika berhasil, maka secret itu jika gagal false, nanti ada pemberitahuan gagal. Nah, untuk function berikutnya ada function edit. Nah, di sini sesuai dengan namanya edit itu untuk ngedit ya. Jadi sama kayak yang tadi, pas saat kita klik add maka akan ke bagian tambah buku. Nah, di sini juga saat klik buton saat buton diklik maka ini reaksinya akan seperti ini ke buku konten bagian edit. Nah, di sini juga ada buku model, ada kategori model. Nah, jadi pas buton diklik itu di sinilah mengatur responnya. Nah, function berikutnya adalah update. Nah, di sini tadi hampir sama dengan saat penambahan ya yang klik tadi sama aja, cuman di sini nanti sama juga judul buku, diisi judul buku. Nah, cuman di sini ada ID buku. Jadi pas saat update tuh harus mengambil data ID bukunya. Nah, misalnya ID buku ini ada primary key, jadi tidak bakal ada yang sama. Jadi pas saat kita klik edit, kita ambil ID bukunya. Nanti ini sama kayak seperti yang tadi yang klik. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda ya untuk codingan dengan klik, tapi sama saja, cuma di sini si judul buku itu dibuat variabel terlebih dahulu, kemudian nanti dibuat data arraynya seperti ini. Dan pas saat buku model di sini yaitu bagian database, nanti akan dijelaskan juga di bagian database bagian model. Nah, di sini update, jadi saat klik buku nanti pas di sini buku model akan update ke database-nya. Jika itu true maka akan pesan create berhasil. Kalau false nanti ada pembuatan false. Nah, ada function delete yang terakhir, yaitu saat klik button delete nanti data yang ada di database akan terhapus. Nah, ini adalah codingannya, bagian kontrol button saat klik delete. Nah, ini adalah codingannya. Cukup mudah kan? Ya, kau pasti ya mudah. Ini kontrol buku sudah dibuat. Nah, untuk berikutnya di sini kan kita menggunakan dua tabel, buku dan kategori. Nah, di sini bagian kontrol buku sudah dibuat. Nah, sekarang bagian controller, kita buat lagi new file, klik save, kita kasih nama dengan kategori
seperti biasa ya, untuk huruf awal, huruf kita kategori .php. Oke, set. Biasa, seperti biasa, untuk mempersingkat waktu lagi, untuk mempermudah, kita kopas lagi yang sudah ada. Oke, di sini ada kategori. Oke, kita blok juga sama. Kita kopas. Untuk programmer itu kuncinya harus jago ngopas. Tapi harus paham juga apa yang dikopas ya. Oke, kita set. Seperti biasa, penamaan harus sama dengan kelas ini, harus sama dengan penamaan filenya. Kategori. Oke. Di sini indeks juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Function di sini ada index, create, edit, update, dan delete. Hampir sama seperti yang sebelumnya. Nah, indeks di sini untuk menampilkan data dari kategori, juga sama saat klik button, dan create ini saat proses penyimpanan ke database-nya. Di sini edit sama saat klik button edit, ini reaksinya, ini controllernya, dan update ini untuk mengubah si kategori. Dan delete sama untuk delete sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menghapus kategori. Nah, di sini ada soft delete. Di sini misalnya untuk kategori ini bakal antara tabel kategori dengan buku ini saling terhubung. Jadi nanti di database di bagian model itu ada join seperti itu ya. Oke, cukup mudah kan ya untuk bagian controller. Mungkin tahap berikutnya bagian database yang tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusuf Abdurrahman. Saya akan menjelaskan codingan bagian model. Kita bikin file baru. Lalu kita kasih nama filenya itu model. Simpan. Untuk mempersingkat waktu, saya tadi sudah ini ya, tinggal ngopiin aja, kopiin codingannya dan tempel di sini. Untuk codingannya, pertama ada public function index. Itu gunanya untuk menampilkan atau memanggil database dari tabel buku. Dan ke bawah ada select. Select itu codingan untuk select menampilkan seluruh isi dari tabel dari buku ya, buku yang di bawahnya. Kemudian ada join. Join ini sintak untuk join, untuk menggabungkan dengan tabel kategori. Dan selanjutnya ada public function create yang kedua. Ini fungsinya untuk menambahkan file ya, sama. Lalu ada public function edit. Ini
gunanya untuk mengedit sebuah database dari buku yang tadi. Kemudian ada public mention update ya. Function ini berfungsi untuk mengubah data pada tabel buku dengan ID buku sebagai identitasnya. Kemudian public mention delete. Kalau yang ini fungsinya untuk menghapus data tabel buku dengan dimana ID buku sebagai identitasnya. Ya, dan untuk model bukunya udah ya kalau untuk bagian buku model. Lalu kita bikin file baru untuk kategori buku. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa saya akan mengopikan datanya, codingannya. Kita salin, lalu kita tempel dan disimpan ya. Jangan lupa kita kasih nama kategori buku. Selesai disimpan. Oh, ternyata belum bisa. Maaf ya, untuk nama filenya harus sama dengan kelas kategori model, jadi harus sesuai namanya. Kita ubah namanya biar sama menjadi kategori model. Nah, dan itu simpan dulu. Untuk codingannya sama aja yang pertama kita buat di bagian buku model. Untuk codingan kategori model. Mungkin sekian dari bagian model ya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.